Butuh atau asal? Ya. Semuanya sudah bawa alat dan bahannya? Sudah. Situasi ada senter bawa ya? Oke, silakan. Duduk-duduk. Dalam praktikum kali ini, kita membutuhkan alat dan bahan seperti 3 buah gelas kaca bening. Penggunaan gelas bening ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan juga fasa yang ada dalam larutan suspensi dan juga koloid. Nah, di sini untuk solut atau zat larut saya menggunakan kopi, garam, dan juga susu bubuk. Langkah pertama, masukkan air H2O sebagai solvent atau zat pelarut ke dalam masing-masing gelas. Selanjutnya, masukkan serbuk kopi ke dalam gelas pertama, sedikit demi sedikit. Lalu campur atau aduk hingga terlalu sempurna. Selanjutnya, masukkan garam dapur NaCl ke dalam gelas kedua. Lalu aduk hingga terlarut sempurna. Selanjutnya, masukkan susu bubuk ke dalam gelas ketiga. Lalu aduk hingga tercampur dengan sempurna. Perbedaan pada gelas pertama yaitu larutan kopi. Di sini terdapat 2 fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan terlihat tidak stabil. Pada gelas kedua atau pada larutan garam, di sini terdapat 1 fase homogen yang jernih dan stabil, serta di dalamnya tidak terdapat endapan. Pada gelas ketiga atau gelas terakhir, yaitu larutan susu. Di sini hanya terlihat 1 fase, tetapi sebenarnya ada 2 fase atau lebih, dan terlihat keruh dan juga tanpa stabil. Di dalam praktikum kali ini, saya menggunakan senter handphone sebagai sumber cahaya untuk mengetahui atau melihat adanya efek tindal. Pada gelas pertama, yaitu larutan garam, cahaya terlihat jelas dan cahaya dapat diteruskan ke sisi lain gelas, serta cahaya dapat menembus tisu dan efek tindal dalam garam ini tidak tampak. Maka dari itu, larutan garam disebut sebagai larutan. Pada gelas kedua, yaitu larutan susu, di sini cahaya tidak dapat diteruskan atau menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel yang merupakan ciri dari koloid. Maka, larutan susu ini disebut sebagai koloid. Pada gelas ketiga, yaitu larutan kopi, cahaya senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas serta tidak menembus tisu, melainkan cahaya hanya berpendar dalam larutan, maka larutan ini dapat disebut sebagai suspensi.
Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan percobaan efek Tyndall yakni larutan kopi. Larutan ini termasuk suspensi karena larutan ini dapat meneruskan cahaya dan dua partikel antara kopi dan air dapat dilihat dengan jelas. Pada gelas kedua, yaitu larutan garam, termasuk larutan karena dapat meneruskan cahaya dan partikel antara garam dan air tidak dapat dilihat. Pada gelas ketiga, yaitu larutan susu, larutan ini termaksud koloid karena larutan ini tidak dapat meneruskan cahaya dan juga dua partikel antara susu dan air dan tidak dapat terlihat.